Halo Sobat 5DS, saya mau cerita sedikit ya. Jadi tadi saya sempat telepon ya sama calon klien kita, yaitu eh, salah satu owner yang mau renovasi rumahnya total. Jadi direnovasi total ya, dibongkar, diurugin gitu ya. Terus kita mengajukan beberapa proposal. Salah satunya ya, yang dibahas itu tadi terkait yang saya highlight ada terkait pondasi gitu. Jadi pondasinya itu jadi ini rumahnya renovasinya itu rencana rumah 2 lantai, renovasi total. Sekarang rumahnya satu lantai ini. Desain semua diuruk total gitu ya. Karena layout rumah existing dengan yang baru ini berbeda seperti itu. Dan yang punya rumah juga pengen diperbaharui lah, nggak mau ada material-material existing digunakan lagi seperti itu. Jadi singkat cerita seperti ini. Pak, proposal Bapak itu adalah menggunakan pondasi tapak. Ya, pondasi tapak kemudian si dinding bata itu menumpu di atas slope. Slope-nya itulah meneruskan bebannya terhadap si pondasi tapak seperti itu. Pak, kenapa nggak menggunakan pondasi batu kali gitu kan? Saya ditanya tadi gitu. Biasanya slope-nya itu kalau saya seringnya itu ada di atas batu kali seperti itu. Saya jelaskan gitu kan. Ya memang ada pondasi batu kali di atas slope seperti itu. Terus ada juga pondasi lajur gitu. Ada juga pakai pondasi Strauss gitu. Ada juga pondasi panjang dan sejenisnya lah seperti itu. Cuman yang ingin saya katakan begini, Pak, ini kita itu mendesain pondasi tapak itu bukan asal gitu kan. Bukan hanya saya pengennya pondasi tapak. Saya pengennya pondasi batu kali, nggak gitu gitu. Kita itu perhitungkan dulu. Satu, pertama terkait budget. Kita sesuaikan dengan budget Bapak. Gitu ya, budgetnya owner gitu. Maunya seperti apa. Kedua adalah kita menggunakan pondasi tapak juga nggak ngasal. Kita hitung oleh ahlinya gitu, oleh ahli struktur gitu. Dengan dasar perhitungan ada perhitungannya ya, perhitungan menggunakan software dan maupun analisa dari keahliannya si ahli struktur ini gitu. Jadi kita juga nggak ngarang-ngarang. Pak, malah nanya lagi, Pak, besinya pakai besi berapa? Besi 10 kah? Besi 12 kah? Besi 13 kah? Saya bilang, ini besinya kita gunakan besi 13 untuk pondasi tapak. Kemudian ada beberapa juga di slope itu menggunakan besi 13. Ada juga memang di remix ya, di mix dengan besi 10 seperti itu. Begelnya pun ada yang besi 10 seperti itu. Terus saya bilang ini kan memang juga sudah melalui perhitungan. Jadi kita juga nggak kira-kira, jangan nggak ngira-ngira gitu, nggak ngasal. Jadi sudah ada perhitungannya khusus. Nah, pada poinnya adalah begini teman-teman. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa pondasi itu kita desain itu kita sesuaikan dengan budgetnya si punya rumah ya, si punya lahan ini gitu loh. Kalau memang kita budgetnya ternyata menggunakan misalnya gini, lebih kuat mana pondasi tapak, pondasi batu kali atau pondasi Strauss gitu kan. Atau pondasi pancang atau pondasi lajur lah gitu kan. Jelas kalau saya sih pondasi pancang lebih bagus ya secara analisa kasar gitu ya, walaupun secara perhitungan strukturnya saya belum tahu seperti apa gitu. Tapi secara kasat mata sih pondasi panjang jelas lebih bagus. Nah, pertanyaannya apakah mau pakai pondasi panjang? Ya jelas kalau saya sih mau gitu kan. Cuman budgetnya. Ya, salah satu alasannya itu adalah poinnya ada di budget. Nah, pada poin intinya adalah budget yang dipunya atau budget yang punya oleh owner ini berapa, ya kita sesuaikan gitu pondasinya. Dan saya kira pondasi tapak itu juga bagus kok. Bisa menampung beban untuk rumah 2 lantai. Tergantung berapa ukuran pancangnya, terus apa namanya? Tergantung daya dukung tanahnya seperti apa gitu kan. Tergantung besinya juga seperti apa, tie beamnya ukurannya berapa, besinya berapa, kolomnya berapa. Nah, itu kan semuanya harus diperhitungkan gitu. Nggak cuma ngasal gitu. Pada poinnya adalah seperti itu. Nah, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita desainkan seperti itu, dan kita ada dasar perhitungannya gitu. Saya sebagai arsitek juga memang bisa menghitung secara kasar, tetapi saya juga tidak berani untuk rumah 2 lantai itu saya menghitung kira-kira. Saya selalu menggunakan ahlinya gitu. Banyak sekali partner-partner saya itu
dari teknik sipil. Jadi saya meng-hire mereka untuk menghitung beban struktur terhadap suatu bangunan seperti itu dengan penyesuaian budget gitu. Pada poinnya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya jangan khawatir mau pakai pondasi apapun ya, selama itu masih dalam koridor aman dan ada data perhitungannya yang tepat gitu, maka itu adalah bisa dipertanggungjawabkan dan itu menjadi apa ya, eh, lebih efisien terhadap penggunaan daripada jenis pondasi yang digunakan seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa namanya ya, referensi buat teman-teman yang mau bangun rumah seperti itu ya. Jadi pada poinnya kalau saya jangan pernah meragukan apa namanya, membangun rumah itu melalui desain, melalui jasa desainer, arsitek seperti itu. Jangan 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 meragukan. Artinya gini, bahwa teman-teman tuh banyak sekali ya owner-owner yang saya datangin gitu ya, yang yang menghubungi 5DS itu eh, takutnya mereka tuh kemahalan gitu, mahal ah, jasa arsitek tuh mahal gitu. Sebetulnya kalau dibilang mahal sih relatif ya. Maksud saya gini, kalau anda teman-teman semua berani membeli rumah KPR, kan harganya nggak murah itu KPR itu kan. Coba bayangkan, itu kan 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Kan harganya juga nggak murah. Nah, kalau kita bangun rumah gitu ya sendiri, memang lebih gimana ya, lebih kelihatan besar tuh karena uangnya sekaligus gitu loh. Kalau KPR kan memang sifatnya kredit, jadi memang tidak terasa seperti itu. Tapi secara nilai keseluruhan sih sebetulnya menurut saya head to head masih oke di apa namanya, bangun langsung gitu. Kalau memang ada dananya seperti itu. Ya itu tergantung sih ya. Ataupun misalnya gini, ada juga yang beberapa owner itu meminta desainnya aja. Oke, meminta desainnya aja, hire kita untuk jasa desainnya aja. Ada yang begitu. Terus bangunnya gimana saya tanya? Bangunnya itu nanti sama tukang aja. Ya sudah, kalau begitu saya serahkan sama tukang. Tapi saya selalu menyampaikan kepada owner itu, hati-hati gitu ya. Nggak semua tukang itu paham terhadap gambar gitu. Dan banyak kejadian setelah 30% atau 40% pengerjaan di lapangan, owner tuh selalu menghubungi, Pak, kok ini saya merasa nggak sesuai ya, boleh minta tolong nggak dicekin di lapangan. Saya bilang, harusnya dari awal, Pak, saya udah ingatkan, Bapak mending kalau nggak hire kita, apa namanya, hire kita desain, juga hire kita juga untuk pengawasan. Kalau memang nggak sanggup untuk jasa bangun, desain, bangun gitu kan, dan pengawasan. Kalau memang nggak sanggup, pengawasan, Pak. Nah, tapi pengawasan pun kadang-kadang kita tidak punya apa ya, kita tidak punya eh, apa namanya, kewajiban penuh terhadap si pekerja atau tukang bangunan itu gitu. Jadi memang hampir 70% kita menguasai cara kerjanya si tukang di lapangan. Kalau kita hanya mengandalkan pengawasan. Tapi kalau memang yang punya rumah meng-hire kita dengan jasa bangunnya, justru itu lebih 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 bagus gitu, karena 100% tanggung jawab itu ada di kita gitu. Jadi saya pun sebagai penerima tanggung jawab itu bisa mengontrol 100%. Karena apa? Kalau tukang saya nggak bagus gitu ya, saya pasti ganti. Saya nggak mau tukang saya asal-asalan, tukang saya nggak mau diarahkan, saya nggak mau begitu. Saya selalu seperti itu, saya selalu tegas dan apa namanya, terarah gitu loh. Jadi saya selalu menyampaikan itu memang ada targetnya, arahannya jelas gitu ya. Dan kalau memang tidak tercapai dan kualitasnya nggak bagus, ya saya ganti gitu. Dan saya selalu katakan sama tukangnya, kamu belum bisa di pekerjaan ini, sebaiknya kamu di pekerjaan anu gitu. Saya selalu sampaikan seperti itu ya. Jadi pada poinnya adalah, untuk kasus kali ini adalah owner itu ketakutan terhadap budget berlebih gitu ya kan, dan ketakutan juga kita membohongi, seperti kesannya membohongi karena merasa kok kenapa pakai pondasi tapak, nggak pakai pondasi batu kali. Biasanya owner itu merasa bahwa ini pondasi batu kali, terus ada pondasi cakar ayam seperti itu.
beda lah ya pondasi tapak sama cakar ayam gitu. Nah, owner tuh taunya seperti itu. Sebetulnya kan relatif ya, pondasi itu banyak sekali gitu ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.